Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita kesempatan untuk bisa salat subuh berjamaah, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajr fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh maka dia di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, ya, boleh dipanjangkan ya. Saya akan bahas perkara yang sangat penting, yaitu tentang tauhid al-asma wa sifat, tentang bagian dari tauhid nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya para ulama menjelaskan tentang pembagian tauhid yang menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang pembagian ini adalah hanya sekedar metode untuk mudah memahami, ya. Kenapa? Karena sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada kesalahpahaman tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Mereka mentauhidkan Allah dari sisi pengakuan Allah adalah Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, ya, tetapi mereka memusyrikkan Allah, mensyirikkan Allah, mensekutukan Allah dari sisi peribadatan, sehingga mereka berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Mereka berhaji, mereka tawaf, tapi mereka juga meminta kepada sesembahan-sembahan mereka seperti Lata, Al-Uzza, dan Manat. Dari sini perlu ada penjelasan mana sisi yang benar dan mana yang sisi yang salah, sehingga secara otomatis terjadi pembagian. Oleh karenanya di akhir surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Allah bercerita tentang orang-orang musyrikin Arab. Kata Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka musyrik. Berarti Allah menetapkan ada iman mereka, dan Allah tetapkan mereka juga apa? Musyrik. Nah, mana iman mereka, mana syirik mereka? Antum baca buku tafsir, seluruh buku tafsir akan menyebutkan perkataan Ibnu Mas'ud, perkataan para sahabat, yaitu di antara keimanan mereka, kalau ditanya kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beriman dari sisi ini. Wa hum musyrikun, mereka berbuat syirik apa? Dari sisi mereka berdoa dan beribadah juga kepada selain Allah. Dari sini akhirnya terjadi pembedaan. Nah, iman mereka di sisi mana? Ternyata iman mereka dari sisi rububiyah Allah. Mereka mengetahui bahwasanya Allah Maha Pencipta, dan ini sudah sejak zaman dahulu. Banyak orang-orang musyrikin yang namanya Abdullah, ya. Di zaman sebelum Nabi lahir, di zaman kakek Nabi, tatkala Abrahah ingin menyerang Ka'bah, ya, maka kakek Nabi Abdul Muttalib mengatakan, ana rabbul ibil walil Ka'bah rabbun yahmiha. Saya pemilik unta, kembalikan unta saya wahai Abrahah. Adapun Ka'bah ada pemiliknya yang akan apa? Menjaganya, ya. Mereka berhaji, mereka tawaf, meskipun tawaf mereka telanjang, tapi mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka secara otomatis terjadilah pembagian hanya sekedar untuk mudah menjelaskan. Timbullah istilah belakangan oleh para ulama, ada namanya tauhid rububiyah, ada namanya tauhid uluhiyah, untuk menjelaskan. Untuk tauhid rububiyah, orang-orang musyrikin Arab dahulu mengakui keesaan Allah dari sisi tauhid rububiyah. Namun mereka keliru dari sisi tauhid al-uluhiyah, karena mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Jadi ini metode hanya sekedar metode untuk mudah memahami, ya. Memang benar Nabi SAW tidak pernah mengatakan tauhid terbagi menjadi tiga, tauhid terbagi menjadi dua, tidak pernah, ya. Sama seperti Nabi tidak pernah mengatakan sungguhnya hukum fikih terbagi menjadi lima, yaitu wajib, mandub, kemudian mubah, makruh, haram. Tidak pernah juga. Cuma para ulama meneliti dari apa yang dilakukan oleh Nabi, hadis-hadis Nabi, dari dalil-dalil dipahami ternyata hukum fikih bisa terbagi menjadi lima, ya. Nabi SAW juga tidak pernah membagi tauhid menjadi tiga, tapi sekedar untuk memudahkan memahami. Oh, ternyata tauhid itu bisa ditinjau dari sisi tiga bagian.
dari sisi rububiyah Allah Maha Esa, tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada pengatur kecuali Allah. Dari sisi uluhiyah, tidak ada yang boleh disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari sisi asma sifat, artinya hanya tidak ada yang menyerupai nama-nama Allah dan tidak ada yang menyerupai sifat-sifat Allah. Apa yang maksudnya dengan tauhid asma sifat? Artinya tidak ada yang sama nama-nama Allah, yang lillahi asmaul husna, bagi Allah nama-nama terindah, dan juga tidak ada yang menyerupai Allah dari sifat-sifat Allah. Sifat Allah berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Barang siapa yang mengatakan ada sifat makhluk seperti sifat Allah, maka dia adalah seorang yang musyrik. Itu maksudnya tauhid al-asma maupun tauhid apa? Sifat. Mengesahkan Allah dari sisi sifat-sifat Allah, bahwasanya tidak ada makhluk yang sifatnya sama dengan Allah. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Bahwasanya tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan ini ayat yang indah. Kata Allah, "Laisa kamitslihi syai'." Allah buka dengan kaidah muqaddimah. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Kemudian Allah menetapkan, "Wa huwas samiul basir." Dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah kasih muqaddimah, tidak ada yang serupa dengan Allah agar kita jangan sampai terbetik dalam benak kita bahwasanya Allah melihatnya seperti melihat makhluk, Allah mendengarnya seperti mendengar makhluk. Jawabannya tidak sama. Meskipun makhluk melihat, meskipun makhluk mendengar, tapi Allah huwas samiul basir, dialah Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Makanya dalam terjemahannya bagus di Al-Qur'an ada tulisan apa? Maha mendengar, Maha apa? Melihat. Kenapa didatangkan kata Maha? Itu dalam rangka untuk membedakan antara sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Karena makhluk juga melihat, makhluk juga mendengar. Tapi bedanya Allah ada mahanya. Padahal kalau dalam bahasa Arab tidak ada mahanya, sama. Makhluk itu sami'an basira, Allah juga Sami al-Basir, sama-sama. Secara bahasa Arab tidak ada, cuma kita ngerti. Kalau diterjemahkan harus dibedakan bahwasanya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga waktu yang sempit ini bisa kita ringkaskan. Ya sebenarnya kalau mau dibahas panjang sangat panjang, tapi tidak apa-apa. Kita berusaha mengambil intisari dari beberapa kaidah, tidak seluruh kaidah ya. Yang pertama, ikhwani fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum, dalam memahami asma dan terutama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa bersandarkan kepada dalil, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Tidak boleh menggunakan akal. Kenapa? Karena kita berbicara tentang sesuatu yang gaib. Dan akal kita tidak bisa menembus perkara yang gaib. Tidak usah kita berbicara tentang Allah. Berbicara tentang ruh saja kita tidak mampu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan apa? Rabbmu. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Kalau orang-orang berkumpul berbicara tentang ruh, ada 1000 ulama dikumpulkan, suruh menjelaskan tentang hakikat ruh, tentang dari unsur apa terbuat ruh ya, maka akan terjadi 1000 pendapat. Kenapa? Karena otak mereka tidak sampai, lantas mereka mau berbicara tentang apa? Ruh. Ini perkara yang gaib, yang tidak bisa ditangkap oleh akal. Nggak usah jauh-jauh, kita berbicara tentang gaib yang lain, tentang jin. Kalau sudah berbicara tentang jin, kita tidak tahu bagaimana hakikat jin. Jin itu bagaimana, kok bisa masuk dalam tubuh manusia, kok bisa berbicara dengan lisan manusia, kok kalau dibacakan Al-Quran kebakar, kok kebakar nggak ada api yang menyala, padahal dia terbuat dari apa? Dari api. Ini semua gaib. Kita nggak bisa, nggak bisa kita ketahui kecuali dengan dalil. Akal kita nggak sampai. Apalagi kalau kita berbicara tentang malaikat, gaib juga. Ya, Allah mengatakan, "Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard, ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'." Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan para malaikat sebagai rasul-rasul Allah, ya, yang memiliki sayap-sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 ya. 2, 3 dan 4 ya. Bukan istri ya, sayap ya. 2, 3 dan 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan sebagiannya Allah tambah sayap lebih banyak daripada itu. Malaikat Jibril sayapnya sampai 600. Ada sebagian orang menggunakan akalnya, dia mengatakan malaikat tidak punya sayap. Kenapa Anda menolak malaikat tidak punya sayap? Karena enggak masuk akal saya. Malaikat kalau sayapnya 2 saya bisa bayangkan, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kalau malaikat sayapnya 4 saya bisa bayangkan, 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri. Tapi kalau 3 saya bingung bayangkannya.
Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, satunya ngapain? Katanya, taruh di mana? Ya, kenapa ente harus bayangkan? Ente tidak bisa pahami, jangan ente tolak ya. Kenapa dia berusaha menolak kalau tidak masuk akal dia? Ya. Kita mau telah tiga taruh, terserah tiga mau taruh di mana, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas Allah mengatakan ada malaikat yang sayapnya berapa? Tiga ya. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak perkara gaib yang otak kita nggak boleh masuk di dalamnya. Karena memang kalau kita memaksakan otak kita masuk di dalamnya, kita melanggar kaidah otak. Otak itu tidak boleh masuk kecuali pada perkara-perkara yang bisa ditangkap dengan panca indera. Tapi kalau sudah di luar daripada panca indera, gimana kita mau? Artinya di luar dari kemampuan kita, gimana otak kita masuk dalam hal-hal yang seperti itu? Ya. Ya. Apalagi tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita tidak bakalan bisa mengenal sifat-sifat Allah kecuali Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya para hadirin, para ulama menjelaskan untuk mengetahui hakikat sesuatu, tidak mungkin kita bisa mengetahui hakikat sesuatu kecuali dengan satu dari tiga cara. Cara pertama untuk mengetahui hakikat sesuatu, kita lihat langsung. Nah, kalau kita bisa lihat langsung, kita tahu, oh dia sifatnya begini-begini. Kenapa? Saya lihat langsung. Yang kedua, caranya bagaimana? Kita mungkin nggak melihat langsung, tapi kita lihat yang semisalnya. Oh, saya tidak pernah lihat itu barang, tapi saya tahu yang semisalnya. Yang KW-nya saya tahu, saya pernah lihat. Nah, KW-nya itu mirip-mirip dengan apa? Aslinya. Yang ketiga, kita dapat kabar dari sumber yang thiqah. Kita nggak pernah lihat yang semisalnya, tapi ada sumber berita yang thiqah, yang terpercaya menyampaikan, oh barang itu begini. Seperti apa? Kamu nggak pernah lihat, tapi sifatnya begini. Oh, berarti kita bisa mengetahui sifatnya. Kenapa? Ada pengkhabaran dari sumber yang apa? Terpercaya. Jadi itulah untuk mengetahui sesuatu dari satu daripada tiga. Pertama apa? Melihat langsung. Kedua, melihat yang semisalnya. Yang ketiga, pengkhabaran dari khabar yang apa? Thiqah. Ini demikian sekarang kita terapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui sifat-sifat Allah dengan cara pertama melihat langsung, ini mustahil tatkala kita masih hidup. Tidak mungkin. Ya. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah kalian tidak bakalan bisa melihat Rabb kalian kecuali setelah kalian meninggal dunia. Kalian tidak bakalan mampu, ya. Ya. Tidak mampu Anda melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki cahaya yang begitu kuat. Sementara mata kita melihat matahari aja tidak kuat. Oleh karenanya nanti kalau seorang dibangkitkan di akhirat, dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghuni neraka jahanam, orang-orang yang kafir sekarang, mereka tidak lihat jin, mereka tidak lihat malaikat. Tapi nanti kalau mereka sudah dibangkitkan, mereka bisa lihat malaikat penjaga neraka jahanam. Mereka bisa lihat iblis, mereka bisa lihat jin yang dimasukkan dalam neraka bersama mereka. Terjadi dialog antara mereka dengan apa? Iblis, ya. Demikian juga penghuni surga, tatkala mereka dibangkitkan, mereka diberi kemampuan ya untuk diantaranya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tidak mampu kita melihat. Nabi yang bilang, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah, kalian tidak bisa melihat Rabb kalian kecuali sampai kalian meninggal dunia. Oleh karenanya Nabi SAW, Nabi yang termulia, yang sudah mencapai pada tempat yang tertinggi di Sidratul Muntaha, Mi'raj bersama malaikat Jibril, kemudian Rasulullah SAW naik bertemu dengan Allah. Sehingga sebagian sahabat menyangka Nabi SAW melihat Allah. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, "Hal ra'aita rabbak?" Ya Rasulullah, apakah anda melihat Rabb anda tatkala Mi'raj? Kata Nabi SAW, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam pernah ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-A'raf disebutkan, Nabi Musa berkata, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Rabbku, perlihatkan dirimu, aku ingin lihat engkau. Kata Allah, "Lan tarani," kau tidak bisa lihat aku. "Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani." Tapi lihatlah kepada gunung, kalau gunung kuat kau akan lihat aku. Ternyata falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala cahaya Allah sampai ke gunung pun hancur dan akhirnya Nabi Musa pun pingsan. Tidak punya kemampuan untuk melihat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ketemu malaikat Jibril ketakutan. Nabi SAW lihat ketemu malaikat Jibril, Nabi SAW apa? Ketakutan. Ya. Oleh karenanya tatkala Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Fa akhadhathumus sa'iqah. Kata Bani Israel orang Yahudi, "Wahai Musa, kami tidak beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah terang-terangan."
Mereka minta sesuatu yang apa? Yang berat. Fa akhadhathumus sa'iqah, maka turun halilintar, tewaslah mereka. Dikasih halilintar sama Allah. Kenapa tidak mampu untuk melihat Allah, minta yang sesuatu yang mustahil di dunia ini. Jadi dari sisi pertama, kita tidak bisa mengetahui Allah dengan melihat langsung. Ya. Baik, kemudian dari sisi kedua, cara kedua dengan melihat yang apa? Semisalnya. Rupanya tidak ada juga yang sama dengan Allah. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Dari sisi kedua pun tertutup. Tinggal cara ketiga. Cara ketiga yaitu dengan khabar yang thiqah. Dari pengkhabaran yang amanah, yang terpercaya, itu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan tidak ada yang lebih berhak untuk menyampaikan tentang sifat-sifat Allah kecuali Allah sendiri. Allah yang menyampaikan sifat-sifatnya dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah juga menugaskan Nabi SAW untuk menyampaikan sifat-sifat Allah dalam hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karenanya, jika telah datang kabar tentang sifat-sifat Allah dari Al-Quran maupun Sunnah, kita tetapkan dan kita yakini, kita imani. Allah bilang demikian, kita percaya, tidak usah kita timbang-timbang lagi dengan akal kita. Ya. Jadi masalah timbul ahlul bidah, para orang yang menyimpang dalam bab ini, mereka berusaha sifat-sifat Allah dengan otak mereka. Sehingga timbullah kaidah mereka tentang taqdimul aql ala naql, mendahulukan akal daripada nakal, mendahulukan akal daripada dalil. Ini disampaikan oleh orang-orang Mu'tazilah seperti Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Usul Khamsah, dan diikuti oleh sebagian orang Asy'ariyah, ya, mendahulukan seperti Razi, ya, punya qanun namanya qanun Al-Kulli, ya, bahwasanya akal kalau bertentangan dengan dalil maka akal didahulukan. Kenapa mereka mengatakan demikian? Kata mereka, ini sering saya sampaikan, ya, bahwasanya akal merupakan sumber utama. Kata mereka, kita tidak bisa percaya dengan Tuhan kecuali karena akal kita. Akal kitalah yang menunjukkan Tuhan itu ada. Oleh karenanya akal merupakan sumber dalil yang paling utama yang menjadikan kita percaya adanya apa? Tuhan. Nah, kata logika mereka, kalau datang dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang bertentangan dengan akal, maka kita harus mendahulukan akal. Kenapa? Karena akal yang utama. Karena akal yang menunjukkan apa? Adanya Tuhan. Nah, kalau kita ternyata mendahulukan dalil daripada akal, berarti kita sudah menjatuhkan akal sejak awal. Padahal akallah yang menunjukkan kita adanya siapa? Tuhan. Paham logika mereka? Saya ulangi logika mereka, kata mereka, akal inilah yang membuat kita percaya adanya apa? Tuhan. Jadi dia sumber pendalilan yang paling utama. Nah, kalau ada hadis atau ayat yang bertentangan dengan akal, maka mana yang didahulukan nih? Kata mereka, ya tetap akal. Nah, kalau Anda mendahulukan dalil, kitab maupun sunnah, berarti Anda menjatuhkan akal. Nah, kalau Anda menjatuhkan akal, berarti seharusnya Anda tidak percaya kepada Tuhan. Karena adanya Tuhan dibangun di atas percaya kepada apa? Akal. Faham sampai di sini? Paham atau tidak? Paham. Ini adalah logika mereka, dan disampaikan oleh orang-orang Mu'tazilah dalam buku-buku mereka, ya. Namun ini dibantah oleh para ulama, di antaranya dibantah oleh Syekhul Islam Taimiyah, ya, dalam kitabnya Darut Ta'arudil Aql wan Naql, dibantah oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah, dari puluhan sisi membantah pernyataan demikian ini yang dikenal dengan Al-Qanun Al-Kulli, yaitu kaidah universal yang intinya akal harus didahulukan daripada dalil, ya. Kita bantah dari beberapa sisi. Tidak usah sebutkan puluhan sisi Ibnu Qayyim, kepanjangan, ya. Kita sebutkan saja beberapa sisi bantahan. Yang pertama, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita buat analogi, sebuah analogi yang disebut oleh para ulama Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Abil Ishaq Hanafi. Contohnya rahimahumullah. Contohnya kita ingin berobat. Saya ingin berobat. Kemudian saya bingung di mana tempat praktek dokter. Saya ingin tahu mana dokter. Maka saya pun berjalan, tahu-tahu saya ketemu misalnya ada tukang becak. Saya tanya sama tukang becak, "Wahai Pak tukang becak, ya, mana dokter yang ahli?" Maka dia tunjukkan, "Tuh, itu dokter fulan, itu ahli. Saya mau berobat, itu berobat tempat situ." Maka berangkatlah saya menuju kepada dokter tersebut. Setelah saya pergi ke dokter tersebut, diperiksalah saya, kemudian dikasih resep. Ini resepnya obat, tolong beli di apotek. Kemudian saya setelah pulang dari tempat praktek dokter, saya lewat lagi tukang becak tadi.
Tukang becak tanya, apa sih resep yang dikasihkan dokter? Nih resepnya. Kata tukang becak, wah ini keliru nih. Resepnya keliru. Saat itu, siapa yang Anda benarkan? Tukang becak atau Pak dokternya? Hah? Yang benar. Kalau Anda benarkan Pak dokter, tukang becak marah. Yang tunjukkan Pak dokter saya. Kok kamu nggak percaya sama saya? Paham? Yang tunjukkan Pak dokter itu dokter siapa? Tukang becak. Harusnya kamu percaya sama saya. Loh, kalau kamu tidak percaya sama saya, berarti harusnya kamu jangan percaya itu dokter. Karena yang menunjukkan dokter siapa? Saya. Ini logikanya orang-orang Mu'tazilah. Nah, kalau logikanya kita balik. Nah, kamu sudah tunjukkan itu dokter, berarti dokter itu si ahli. Ya, saya harus percaya kepada apa? Dokter, karena itu bidangnya. Kalau saya tidak percaya dokter, kemudian saya kembali kepada kamu, berarti sejak awal saya tidak percaya sama kamu. Paham? Kalau sekarang saya bilang, dokter salah loh, berarti sejak awal kamu salah nunjuk dong. Kalau kita tidak membenarkan dokter, sebenarnya kita tidak membenarkan siapa? Tukang becak yang menunjukkan dia dokter. Kalau kita sudah membenarkan tukang becak itu dokter, maka apa yang dokter bicarakan tentang obat, maka itu benar. Kapan kita tidak percaya kepada dokter? Pada asalnya kita sudah tidak percaya kepada tukang becak yang menunjukkan dia apa? Dokter. Paham? Ini logikanya. Jadi kamu akal yang telah menunjukkan itu adalah Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin salah. Akal yang menunjukkan Tuhan telah mengutus Rasul, dan Rasul tidak mungkin salah, maksum karena utusan Tuhan. Maka kalau ada dalil Al-Quran maupun Sunnah, perkataan Rasul, maka kita harus benarkan itu. Meskipun bertentangan dengan akal kita, karena akal kita ini tidak kuat, tidak semuanya kita paham. Kapan kita tidak percaya kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti asalnya kita sudah menyalahkan akal sejak awal. Berarti akal salah menunjukkan. Berarti itu bukan Tuhan dong, mungkin salah. Namanya bukan Tuhan kalau begitu. Itu bukan Rasul dong, mungkin salah. Namanya Rasul sama Tuhan nggak boleh apa? Nggak boleh salah ya. Karena Rasul maksum, Tuhan itu nggak mungkin apa? Salah. Itu akal menunjukkan demikian. Maka yang benar kalau terjadi pertentangan antara akal dengan Al-Quran dan Sunnah, maka yang kita benarkan adalah Al-Quran dan apa? Sunnah. Karena Tuhan tidak mungkin keliru. Inilah ya bantahan kepada mereka dari sisi pertama. Justru kalau kita menyalahkan ayat dan Sunnah, berarti kita tidak percaya sama akal. Itu yang menunjukkan itu adalah Tuhan dan Rasul. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu, ini yang pertama. Yang kedua, ya, kita katakan taruhlah saya setuju dengan Anda bahwasanya akal merupakan sumber untuk kita mengetahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sepakat akal yang menjadi patokan, pertanyaan berikutnya, akal siapa yang menjadi patokan? Akal siapa? Sementara kita tahu bahwasanya al-uqul mutafawitah, bahwasanya akal itu bertingkat-tingkat. Sehingga tatkala ahlul bidah yang mereka menjadikan akal sebagai sumber penetapan sifat-sifat Allah, mereka pun berselisih. Ada kelompok Jahmiyah, ada kelompok Mu'tazilah, ada kelompok Kullabiyah, ada kelompok Asy'ariyah. Asy'ariyah pun terbagi menjadi dua, Asy'ariyah mutaqaddimin, Asy'ariyah mutaakhirin, ada kelompok Maturidiyah. Nah, ini semua berbeda-beda dalam menetapkan sifat. Kenapa? Karena akal mereka berbeda-beda. Apa yang menurut Jahmiyah tidak masuk akal, menurut Mu'tazilah masuk akal. Apa yang menurut Mu'tazilah tidak masuk akal, menurut Kullabiyah dan Asy'ariyah masuk akal. Apa yang menurut Asy'ariyah mutaqaddimin yang lama masuk akal, menurut Asy'ariyah yang terakhir tidak masuk akal. Sehingga mereka berbeda-beda. Saya ulangi, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Kullabiyah, ada Asy'ariyah mutaqaddimin, ada Asy'ariyah mutaakhirin, ada Maturidiyah. 6 kelompok dalam hal ini. Belum lagi ada ahlul kalam, filsafat, lain lagi cara mereka menetapkan sifat-sifat Allah. Terus akal mana yang mau kita pakai? Apakah akal-akal orang-orang ini, ataukah akalnya Abu Bakar, akalnya Umar, atau akalnya sahabat, atau akalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terus akal mana yang mau dipakai? Tatkala kita menjadikan akal sebagai sumber, maka akan terjadi banyak perbedaan. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu was sunnah. Sungguh dengan akal siapa mau ditimbang Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Wa radhiyallahu al-Imam Malik. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sungguh semoga Allah meridai al-Imam Malik. Imam Malik tatkala dia berkata, ya, afa kullama jaa ilaina rajulun ajadalu min rajulin tarakna ma jaa bi Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam li jadali haula. Apakah setiap ada orang lebih pandai berdebat, akhirnya kita tinggalkan apa yang diwahyukan Jibril kepada Muhammad gara-gara kecerdasan mereka. Ya, kalau kita ikut akal orang, kita bisa berubah selalu akidah kita.
Ada orang lebih canggih lagi kita tinggal. Ada kemunculan kita tinggalkan lagi. Maka yang benar bahwasanya untuk mengetahui sifat-sifat Allah, maka tidak ada cara kecuali dengan meyakini pengkhabaran dari Al-Quran maupun apa? Sunnah. Kenapa ikhwan? Karena akal ini, apa daya berpikir akal? Daya berpikir akal itu dibangun di atas analogi, di atas logika dan mengkiaskan. Dan analogi ini dibangun dengan apa yang pernah ditangkap oleh panca indera. Ya. Akal tidak mampu untuk menghayal kecuali dibangun di atas analogi. Makanya saya sering kasih permisalan. Contoh ada seorang yang kita bayangkan ada seorang, dia sejak lahir buta. Tahu-tahu pada waktu umur 10 tahun sempat matanya melek bisa melihat, namun cuma beberapa detik. Waktu dia bisa melek bisa melihat, ternyata yang dia lihat cuma ayam jago. Waktu lihat ayam jago kemudian dia buta lagi. Taruhlah ada orang seperti itu. Maka tidak ada yang pernah ditangkap oleh panca inderanya kecuali ayam apa? Ayam jago. Maka daya khayal dia terbatas. Makanya kalau ada yang bertanya sama dia, tahukah anda kambing? Dia bilang kambing itu bagaimana dibandingkan ayam jago? Karena dia tidak bisa menghayal kecuali apa? Ayam jago. Kalau dia tanya sama dia, tahukah kamu mobil? Kata dia, mobil itu gimana dibandingkan dengan apa? Ayam jago. Kalau kamu tahu cewek enggak? Cewek itu dengan ayam jago bagaimana? Karena dia tidak bisa lihat, tidak pernah dilihat kecuali apa? Ayam jago. Antum suruh dia menghayal yang lain enggak mampu. Gimana dia menghayal? Dia tidak pernah lihat. Akal dia terbatas. Maka saya bilang daya nalar akal itu sesuai dengan apa yang pernah dia lihat, ditangkap oleh, pernah dia raba, pernah dia dengar, pernah dia lihat, dibangun di atas apa yang pernah ditangkap oleh panca indera, kemudian dia menganalogikan di atas apa yang pernah dia lihat. Nah, bagaimana anda ingin membayangkan sifat-sifat Allah? Anda tidak tahu, karena anda tidak pernah lihat apa-apa. Dari hal ini menunjukkan akal sangat terbatas. Akal sangat apa? Terbatas. Maka tatkala mereka menolak sifat-sifat Allah, biasanya mereka menganalogikan Allah dengan makhluk, sehingga mereka nolak. Kenapa mereka tidak bisa paham kecuali dengan apa yang mereka pernah lihat? Sebagai contoh, tatkala kita mengatakan Allah berada di atas arsy, maka sebagian mereka seperti Razi mulai berdalil dengan analogikanya, dengan logika akal apa yang pernah dia lihat di alam nyata. Dia mengatakan apa? Bahwasanya kalau Allah berada di atas arsy, ini dalil bahwasanya melazimkan, kata dia, melazimkan arsy lebih besar daripada Allah. Karena kita tahu bahwasanya yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Yang pertama. Yang kedua, kata dia pula bahwasanya kalau Allah berada di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy, karena yang di atas butuh kepada yang di bawah. Dia menganalogikan Allah dengan apa yang dia lihat. Padahal menyamakan Allah dengan sesuatu yang terlihat ini suatu pengkiasan yang sangat batil. Kenapa kita menyamakan sesuatu yang gaib dengan yang kita lihat? Bagaimana? Anda kalau mau mengkiaskan sesuatu yang mirip-mirip. Bagaimana Anda mengkiaskan Allah dengan makhluk? Kata dia, kalau yang berada di atas pasti butuh kepada yang di bawah, kalau yang berada di atas pasti lebih kecil daripada yang di bawah. Kalau gitu kita enggak percaya Allah di atas arsy. Kita bilang, itu logika Anda pun keliru. Di atas alam semesta ini ada yang tidak demikian. Contohnya antara langit dengan bumi. Langit dengan bumi, mana yang di atas? Langit atau bumi? Langit. Langit lebih di atas daripada bumi. Mana yang lebih besar? Langit atau bumi? Langit. Ternyata ada yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Kemudian langit dengan bumi. Apakah langit butuh dengan bumi? Apakah ada tiang yang masak langit, ada atau tidak? Tidak ada. Bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang yang masak dari bumi ke langit. Sehingga langit di atas tanpa perlu ada bumi. Berarti ini logika Anda keliru. Logika Anda keliru. Makanya banyak orang yang menolak sifat-sifat Allah tatkala mereka menganalogikan dulu, menyamakan Allah dengan makhluk, baru kemudian mereka apa? Tolak. Padahal menganalogikan Allah dengan makhluk itu analogi yang sangat batil. Menyamakan sesuatu yang gaib dengan manusia itu sesuatu yang batil. Ada yang ingin menyamakan malaikat dengan manusia, ini salah besar. Ingin menyamakan jin dengan manusia, salah besar. Dari sumber penciptaannya berbeda. Manusia dari tanah, jin dari mana? Api. Bagaimana Anda menganalogikan jin dengan manusia? Tidak akan sama. Apalagi dengan yang sangat gaib itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya, kaidah yang pertama dalam masalah sifat-sifat Allah, maka akidah Ahlussunnah meyakini sifat-sifat Allah tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Yaitu kita tidak bisa memahami kecuali dengan lewat jalur apa? Al-Qur'an maupun apa? Sunnah. Melalui jalur Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun hanya melalui akal ini, maka ini merupakan kekeliruan. Baik. Ini kaidah yang pertama. Kemudian
Kaidah yang kedua para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak boleh menyamakan, ya, dan tidak boleh membagaimanakannya, ya. Kita menetapkan dan kita tidak boleh tolak. Jadi kalau datang dalil kita terima, namun tidak boleh kita membagaimanakannya dan tidak boleh juga kita menyamakannya dengan makhluk. Min bi ghairi tamtsil wala takyif wala ta'til, ya, tidak boleh kita menolak, tidak boleh kita samakan dan tidak boleh kita membagaimanakannya. Baik. Jadi bagaimana cara kita menetapkan sifat? Sederhana. Kalau datang penjelasan sifat-sifat Allah, seperti Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, maka kita bilang Allah Maha mendengar, Maha melihat dan tidak sama dengan makhluk. Makhluk pendengarannya penuh keterbatasan. Makhluk penglihatannya penuh dengan keterbatasan. Saya sering sampaikan contoh seperti kalau seorang berkumpul di padang Arafah, jutaan haji berkumpul di padang Arafah, ya. Berapa jumlah jemaah haji di padang Arafah? Berapa? Berapa juta? Berapa juta? 5 juta, ya. Mungkin 3 juta resmi, 2 juta enggak resmi mungkin. Ini banyak sekali. Kemudian di saat yang sama mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bahasa, mungkin ratusan bahasa, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa macam-macam, minta kepada Allah dalam waktu yang sama dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan permintaan yang berbeda-beda, dan Allah Maha mendengar seluruhnya dalam saat waktu yang sama. Ini Maha mendengarnya Allah. Adapun mendengar manusia sangat terbatas. Kita kalau ada 3 orang ngomong sama kita, semuanya pakai bahasa Indonesia saja, kalau kita nggak bisa, satu diam dulu, yang lain ngomong, kita nggak bisa menangkap tiga-tiganya. Apalagi satu pakai bahasa Bali, satu bahasa Bugis, satu bahasa Irian, gimana? Kita nggak paham, ya. Maka Maha mendengar manusia sangat terbatas, tidak sama dengan pendengaran manusia terbatas tidak sama dengan Maha mendengarnya Allah Subhanahu. Dan kiaskanlah terhadap sifat-sifat yang lain, Apalagi kita bicara tentang ilmu Allah sangat terbatas, sangat luas. Manusia sangat terbatas. Sampai Allah mengatakan, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang terjatuh kecuali Allah tahu ilmunya, Allah tahu. Di bumi ini berapa triliun daun, tidak bisa dihitung. Kalau ada satu daun jatuh di belantara Irian Jaya, di belantara Afrika, Allah tahu. Kenapa? Karena semua itu makhluk Allah. Dan Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq." Bukankah yang menciptakan tahu tentang yang Dia ciptakan? Seluruh yang diciptakan Allah tahu tentangnya. Seluruh daun ciptaan Allah, maka Allah tahu bagaimana daun tersebut. Bahkan manusia, Allah tahu seluruh manusia. Bahkan Allah mengatakan, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah tahu pengkhianatan dirikan mata dan Allah tahu apa yang disembunyikan oleh hati-hati manusia. "Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu." Ketahuilah Allah tahu apa yang ada dalam hati-hati kalian, maka waspadalah. Allah Maha tahu. Manusia pengetahuannya sangat terbatas. Banyak perkara yang tidak bisa dia ketahui. Ya. Oleh karenanya, begitulah cara menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tolak. Contoh, tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara Allah punya tangan. Allah mengatakan ya dalam Al-Qur'an tentang kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud dengan Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kita yakin Allah punya 2 tangan. Kata Allah, aku ciptakan Adam dengan 2 tanganku. Bagaimana tangan Allah? Kita nggak tahu, nggak bisa ente bayangkan. Kalau ente bayangkan pasti keliru. Seperti Allah mengatakan bahwasanya dalam hadis-hadis yang sahih, ya, bahwasanya penghuni surga akan melihat wajah Allah. Bagaimana wajah Allah? Tidak bisa kita bayangkan. Sangat indah, tapi bagaimana kita tidak tahu. Karena membayangkan pakai apa? Otak kita nggak pernah lihat. Otak kita tidak mampu untuk membayangkan. Tidak usah kita membayangkan keindahan Allah. Antum membayangkan, ya, saya sering sampaikan, antum membayangkan tampannya Nabi Yusuf alaihissalam tidak bakalan mampu. Yang antum bisa bayangkan orang tertampan yang pernah antum lihat. Tapi kalau antum ingin bayangkan tampannya Nabi Yusuf yang kata Nabi utiya syatrul hasan, dibelikan setengah ketampanan, ya, antum tidak bakalan bisa menghayalkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Sama kalau misalnya antum disuruh bayangkan tentang cantiknya bidadari, antum tidak bakalan mampu. Pasti antum bayangkan adalah wanita tercantik yang pernah antum lihat. Lebih dari itu otak sudah nggak mampu. Lebih daripada itu otak sudah tidak mampu. Ini mic yang tes. Saya ulangi, ya. Kalau antum disuruh menghayal tentang
cantiknya bidadari, antum tidak bakalan mampu. Yang antum bisa bayangkan adalah wanita tercantik yang pernah antum lihat. Lebih daripada itu tidak mampu. Bayangkan dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan tentang beningnya bidadari. Karena Allah mengatakan ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari itu putih seperti mutiara dan bening seperti intan. Beningnya bagaimana dalam hadis kata Rasulullah SAW, kabiduha mir'atuhu, bahwasanya hati bidadari itu adalah cermin bagi suaminya. Gimana caranya? Kita nggak tahu kok hatinya ada cermin. Kita nggak bisa bayangkan. Bahkan lebih parah lagi kata Nabi dalam satu hadis, bahwasanya yuramu khusaqaiha min wara'i laham minal husn. Terlihat sumsum betisnya di balik daging karena saking indahnya. Kalau dibilang terlihat sumsum di balik daging, kita ngeri, ini bidadari apa? Ngeri banget terlihat sumsumnya. Dan ini Rasulullah SAW menjelaskan, tapi Rasulullah SAW menjelaskan minal hasan karena saking cantiknya. Sehingga kalau disuruh bayangkan bidadari kita nggak bisa. Nggak mampu otak kita membayangkan apa cantiknya bidadari. Kata Rasulullah SAW, lau anna imra'atan min ahli jannah ittala'at ala ahli dunya la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma riha. Kata Nabi, kalau ada seorang wanita bidadari nongol di dunia ini, maka akan menerangi antara bumi dan langit. Kalau di Bali lampu mati semua, kemudian bidadari muncul terang benderang. Kenapa? Cahaya dari bidadari tersebut. Wala mala'at ma bainahuma riha. Kemudian bukan cuma itu, bahkan bau semerbak yang harum antara langit dan bumi, semuanya harum karena bau tubuh bidadari yang sangat apa? Sangat harum. Nah, kita membayangkan dari kayak apa? Enggak bisa. Kemudian kata Nabi SAW, wala nasifu ala ra'sihi khairum minad dunya wa fiha. Kerudung yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisi. Itu baru kerudungnya, belum bibirnya. Oleh karena para Allah Subhanahu wa taala, kita bayangkan bidadari enggak mampu. Seandainya Allah tampakkan bidadari di Bali ini, di Pantai Kuta, tahu-tahu muncul bidadari. Ini bidadari di surga, semua orang taubat langsung. Semua orang, kemana? Mau kerja? Enggak, saya mau baca Quran. Kenapa? Sudah lihat bidadarinya kayak apa? Memang tidak bisa, kita tidak pernah Allah lihatkan. Itu sesuatu yang gaib. Dan kalau antum disuruh bayangkan, tidak mungkin. Saya pernah ceramah tentang bidadari, ada yang SMS, Ustaz, tolong kirim saya foto bidadari. Foto siapa yang mau saya foto? Otak kita nggak mampu, dan tidak sama dengan di dunia. Nggak usah orang di dunia saja, Yusuf alaihissalam, antum bayangkan tampannya tidak mungkin antum bisa bayangkan. Antum tidak mampu, otak antum nggak sampai. Kenapa? Saya katakan tadi, akal itu hanya bisa menghayal sesuai dengan logika yang pernah dia lihat. Di luar itu otaknya tidak mampu. Suruh menghayal tampannya Nabi Yusuf nggak mampu. Antum coba bayangkan, nggak bisa. Bayangkan sampai para wanita tatkala lihat Nabi Yusuf, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna. Tatkala mereka lihat Nabi Yusuf, mereka pun mengagungkan Nabi Yusuf sehingga mereka potong jari-jari tangan-tangan mereka tanpa mereka sadari. Saking tampannya mereka potong-potong, tidak mereka sadari. Antum lihat ada orang wanita secantik kayak apa? Kalau antum lihat kemudian antum terperangah, tahu-tahu disilet, antum sadar atau tidak? Pasti sadar, berarti kurang cantik. Kalau cantik sekali antum silet, antum nggak sadar, itu berarti hebat ya. Nabi Yusuf mereka potong di tangan mereka tidak sadar saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai kalau antum baca dalam buku tafsir aneh-aneh, dalam buku tafsir Al-Qurtubi antum baca. Saya sebenarnya ada yang langsung tiba-tiba haid karena saking apa? Lihat tampannya. Ada yang langsung pingsan saking tampannya Nabi Yusuf. Nah, kalau kita disuruh membayangkan seorang lelaki yang kata Nabi, utiya syatrul hasan, diberikan setengah ketampanan, kita enggak bakalan mampu. Ya. Oleh karena maksud saya, antum tidak bakalan mampu bisa menghayalkan tentang sifat-sifat Allah. Oleh karenanya kita tetapkan sifat-sifat Allah dengan mengatakan berbeda dengan makhluk, ya. Nah, kalau kita takwil, kita mengatakan misalnya yang dimaksud dengan tangan Allah adalah kekuatan, ya, maka ini kelazimannya berbahaya. Antum bayangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai iblis, apa yang mencegah engkau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku?" Maksudnya dengan kekuatanku. Berarti Adam tidak spesial. Karena semua makhluk Allah ciptakan dengan kekuatan, dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Adam jadi spesial alaihissalam? Karena dia diciptakan dengan kedua tangan Allah. Kalau Allah mengatakan, wahai iblis, kenapa kau tidak sujud kepada Adam yang spesial yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau kedua tangan kita artikan dengan kekuatan, wahai iblis, kenapa kau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuatanku? Iblis bisa bantah, saya juga kau ciptakan dengan kekuatanmu, apa bedanya saya dengan Adam? Ya. Paham? Oleh karenanya kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Di antara sifat-sifat tangan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya.
wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Pada hari kiamat kelak seluruh bumi akan berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala dan langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka sampaikan. Oleh karena itu Subhanahu wa taala, jadi kita yakini sifat-sifat Allah tanpa menyamakan dengan apa? Dengan makhluk. Dan ini adalah akidah salaf. Ya. Kalau saya ingin nukilkan perkataan para salaf dari kalangan sahabat, ya saya akan nukilkan sebagian. Saya nukilkan boleh atau tidak? Boleh. Biar antum yakin bahwasanya inilah akidah para salaf, ya. Contohnya, ya. Perkataan Ibnu Umar. Ibnu Umar seorang sahabat, dia berkata, "Khalaqallahu arba'ata asya' biyadihi." Allah menciptakan 4 perkara dengan tangannya. Adam Allah ciptakan dengan tangannya, wal arsyu Allah ciptakan dengan tangannya, wal qalam Allah ciptakan dengan tangannya, wa jannatu adan surga adan Allah ciptakan dengan tangannya. Tsumma qala li sa'iril khalqi kun fakana. Adapun makhluk yang lain Allah mengatakan kun fayakun. Jadi ini perkataan Ibnu Umar sahabat, dia mengatakan Allah ciptakan sebagian makhluk dengan tangan Allah, ya. Kemudian contohnya perkataan para tabi'in, ya. Contohnya juga perkataan misalnya sahabat yang lain. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat juga. Waktu dia menafsirkan As-Samad, Allahus Samad, ya. Apa itu As-Samad? Kata beliau, As-Samad secara bahasa arabnya sayyid, pemimpin. Dan manusia juga ada yang jadi pemimpin, tapi kata Ibnu Mas'ud, As-Samad as-sayyidul ladzi qad intaha su'daduhu. Namanya Samad adalah pemimpin yang merupakan puncak dari kepemimpinan. Jadi dia sebutkan maknanya pemimpin dalam bahasa Arab. Tapi kepemimpinan Allah tidak sama dengan kepemimpinan apa? Makhluk, manusia. Makanya di akhirat kelak Allah mengatakan, "Limanil mulkul yaum." Sekarang kerajaan milik siapa? Lillahil wahidil qahar. Hanya milik Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Seluruh makhluk tatkala di hari kiamat semua jabatannya ditanggalkan. Mau jenderal, mau presiden, tidak ada jadi pemimpin sama sekali. Mau raja, semuanya dibuang jabatannya. Semuanya dibangkitkan dalam kondisi telanjang, dalam kondisi tidak beralas kaki. Pada hari kiamat kelak keluar dari kuburan mereka. Maka Allah bertanya, "Limanil mulkul yaum?" Sekarang kerajaan milik siapa? Maliki yaumiddin, yaitu raja yang menguasai hari apa? Pembalasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala raja, Allah Subhanahu wa taala pemimpin, tapi yang puncak kepemimpinan. Ini dalil bahwasanya mereka menetapkan makna-makna dari sifat-sifat Allah, tapi mereka membedakan antara Allah dengan makhluk. Banyak sini perkataan Abul Aliyah, seorang tabi'in. Dia berkata, "Istawa ila sama." Apa maksudnya istawa ila sama? Katanya irtafa, yaitu di atas. Contohnya Mujahid rahimahullah, muridnya Ibnu Abbas. Dia menafsirkan firman Allah istawa, di atas. Kata dia ala, artinya apa? Di atas. Dia paham maksudnya istawa artinya apa? Di atas. Contohnya Ikrimah maula Ibnu Abbas, tabi'in juga. Waktu dia menafsirkan bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kata dia yaitu al yadain, dua tangan secara hakikat. Benar dua tangan. Tanpa membagaimanakannya. Ya. Contohnya lagi asar yang masyhur dari Imam Malik. Imam Malik bin Anas rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i. Waktu ada seorang datang kepada Imam Malik. Dia berkata, "Ya Aba Abdullah, wahai Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa?" Wahai Imam Malik, Allah berada di atas arsy. Bagaimana istiwanya Allah? Waktu itu Imam Malik berkeringat saking kaget mendengar pertanyaan orang ini, bagaimana istiwanya Allah. Maka Imam Malik berkata, "Al-kaifu ghairu ma'qul." Bagaimananya tidak bisa kita pikirkan. Wal istiwa'u minhu ghairu majhul. Adapun istiwanya Allah kita ngerti, di atas maksudnya. Wal imanu bihi wajib, beriman tentang hal tersebut wajib. Wa su'alu anhu bid'ah. Adapun bertanya tentang bagaimana adalah perkara yang bid'ah. Fa inni akhafu an takuna dhalan. Aku khawatir engkau telah tersesat. Kemudian Imam Malik memerintahkan untuk mengeluarkan orang yang bertanya ini. Jadi ini kaidah yang penting ya. Jadi kita tahu maknanya istawa, tapi bagaimananya kita tidak tahu, dan tidak mungkin kita tahu. Ya. Oleh karenanya para hadirin, muncul kaidah berikutnya dalam asma wa sifat, tauhid sifat, yaitu al-kalamu fi sifat kal kalami fi dzat.
Pembicaraan tentang sifat sama dengan pembicaraan tentang zat, atau al-kalamu fi sifat far'un anil kalami fi zat. Pembicaraan tentang sifat merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Maksudnya bagaimana? Kalau Anda tahu zat sesuatu, Anda tahu sifatnya. Anda bagaimana sifat air, Anda tahu, Anda lihat zat air, Anda tahu sifat air adalah mencari tempat yang rendah, Anda tahu. Anda tahu sifat udara, ya, menempati ruang. Anda merasakan, Anda bisa lihat, ya. Ya, tetapi kalau Anda tidak tahu zatnya, Anda tidak akan bisa bicara tentang apa? Sifatnya. Anda tidak bisa bicara karena Anda tidak tahu. Makanya, kalau ada yang bertanya tentang bagaimanakah istiwanya Allah, kita bilang, Anda tahu enggak bagaimananya Allah? Kalau Anda tahu bagaimananya Allah, baru Anda bisa bayangkan bagaimana istiwanya Allah. Kalau ada yang tanya bagaimana tangannya Allah, Anda tahu enggak Allah? Kalau Anda pernah lihat Allah, Anda baru bisa tahu bagaimana tangannya. Kalau Anda enggak pernah lihat, Anda enggak bakalan tahu. Mustahil membayangkan bagaimana. Membayangkan bidadari yang enggak bisa. Bayangkan Nabi Yusuf saja enggak bisa, padahal makhluk. Bayangkan malaikat, Anda bisa bayangkan malaikat? Enggak bisa, gimana malaikat? Karena Anda enggak pernah lihat. Mau bayangkan jin, Anda bisa bayangkan jin. Yang Anda lihat jin yang menjelma. Entah menjelma menjadi binatang, menjelma menjadi gondruwo, menjelma menjadi mak lampir, menjelma menjadi si manis jembatan Ancol, ya tergantung. Kadang cantik jinnya, kadang mengerikan, ya. Dan sering saya sampaikan bahwasanya jin-jin yang ada di Indonesia ini ya sesuai dengan tingkat ekonomi orang Indonesia. Ya, setan-setan, kalau kita lihat film setan-setan yang ada di orang-orang barat, setannya keren-keren, ya. Vampire keren, pakai jas, ya. Cina-Cina juga keren, setan raja-raja pakai keren-keren. Indonesia miskin-miskin, ya. Pocong nggak punya baju, gondruwo belum mandi, rambutnya semerawut, ya. Ya, kemudian apa lagi? Kolor hijau. Apa? Kolor hijau. Itu dari mana lagi? Baru, ya. Miskin-miskin semua apa setan-setannya, kasihan. Sesuai dengan tingkat ekonomi apa? Masing-masing negara, ya. Karena hayalan mereka seperti itu, ya. Ya. Kalau vampire datang Indonesia nggak laku, kurang ngeri, ya. Jadi maksud saya, yang Anda lihat pun bukan jin asli, bentuk aslinya. Mau dibayangkan bagaimana asli jin, Anda nggak bisa bayangkan. Yang Anda bayangkan katakanlah dia menjelma, karena Anda nggak pernah lihat. Bagaimana lagi bayangkan malaikat? Bagaimana lagi bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak mungkin. Maka pembicaraan tentang sifat itu cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau Anda nggak tahu zat, Anda tidak tahu tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ada yang bertanya, bagaimana istiwa Allah? Jawabannya tidak bisa dipikirkan. Kenapa? Karena untuk mengetahui bagaimana istiwanya Allah harus tahu. Pertama Anda harus tahu ars bagaimana. Karena kita harus tahu tempat yang di atasnya Allah, ars seperti apa. Kalau Anda sudah tahu ars seperti apa, yang kedua Anda harus tahu Allah bagaimana. Setelah Anda tahu Allah bagaimana, baru Anda bisa bayangkan bagaimana Allah di atas apa? Ars. Kalau ars Anda tidak tahu, Allah Anda tidak tahu, gimana bisa bayangkan Allah di atas apa? Ars. Sama kalau mengatakan Allah dalam hadis yang banyak, hadis yang sahih, Allah turun ke langit dunia. Bagaimana cara turunnya? Kita nggak tahu. Anda harus tahu langit dunia seperti apa. Langit dunia Anda tidak tahu mana ujungnya, mana pangkalnya, tebalnya seperti apa, Anda nggak tahu. Terus Allah Anda tidak tahu. Nah, bagaimana Anda bisa bayangkan Allah turun ke langit dunia? Kalau bisa Anda ingin bayangkan, Anda harus tahu bagaimana hakikat langit dan Anda harus tahu bagaimana hakikat Allah Subhanahu Wa Taala, baru bisa dibayangkan bagaimana Allah turun ke langit dunia. Kalau enggak, maka Anda tidak bisa tahu. Jadi kaidah Imam Malik, kita paham apa yang Allah sebutkan, tapi kita tidak tahu bagaimananya. Saya sebutkan saja, ya, tentang perkataan Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, tatkala beliau ditanya tentang orang-orang yang berkata Allah berbicara dengan Nabi Musa tanpa suara, Imam Ahmad membantah. Kata Imam Ahmad, bala, inna rabbaka takallama bisaut. Justru Allah berbicara, Rabb kalian berbicara dengan suara. Hadil ahaditsu narwiha kama ja'at. Ini terlalu banyak hadis menyebutkan Allah bicara dengan apa? Suara. Bicara dengan malaikat dengan suara. Allah bicara dengan nabi dengan suara. Terjadi dialog antara Allah dengan nabi, dialog antara Allah dengan Nabi Musa, dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Ibrahim, dengan suara yang didengar. Allah berkata kepada Nabi Musa, "Fastami' lima yuha." Wahai Musa, dengarkanlah wahyu yang akan disampaikan kepada engkau. Allah berbicara, tapi suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Dia perkataan Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Imam Bukhari. Dia sebutkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa anna Allah yunadi bi sautin yasma'u man ba'ud kama yasma'u man qarub. Bahwasanya pada hari kiamat kelak Allah berseru dengan suara yang orang yang dekat maupun yang jauh dengarnya sama saja. Kata Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Afalil Ibad,
Wa fi hadza dalilun, dan ini merupakan dalil anna sautallahi la yushbihu aswatal khalq, bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Li'anna sautallahi jalla dzikruhu yusma'u min ba'ud kama yusma'u min qurbin. Karena suara Allah itu yang dengar maupun yang dekat maupun jauh dengarnya sama saja. Wa annal malaikatu yus'aquna min sautihi, dan malaikat bisa pingsan gara-gara mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ya, fa idza tatanadal malaikatu lam yus'aqu, adapun tatkala malaikat saling berbicara di antara mereka, mereka tidak saling pingsan. Malaikat dengan suara malaikat enggak ada masalah. Tatkala malaikat mendengar suara Allah, mereka bisa apa? Pingsan. Fala taj'alu lillahi andada. Oleh karena janganlah kalian menyamakan Allah dengan yang lainnya. Falaisa li sifatillahi niddun wala mithlun, tidak ada suatu pun yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini lihat Imam Al-Bukhari menetapkan Allah punya suara, tapi suara Allah tidak sama dengan suara apa? Makhluk. Kenapa? Nanti akan kita bahas kalau kita bahas pluralisme. Orang-orang liberal mengikuti orang-orang Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah tidak punya suara. Allah tidak punya suara. Berarti apa? Allah berbicara tanpa huruf, tanpa suara. Terus bagaimana? Al-Quran bagaimana? Kan ada hurufnya. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi. Kata mereka itu bukan firman Allah. Itu terjemahan Muhammad terhadap firman Allah. Ini bahaya, nanti akan kita jelaskan tatkala membahas tentang pluralisme. Kalau kita bilang Allah berbicara dengan suara, dengan huruf, dengan bahasa yang Allah kehendaki. Mau bicara dengan bahasa Arab terserah Allah, mau bicara dengan bahasa Ibrani terserah Allah, mau bicara dengan bahasa Ibrani. Kenapa ente mengatakan Allah tidak boleh punya suara? Mana dalilnya? Ya. Oleh karenanya yang benar ini pendapat Imam Bukhari, pendapat Imam Ahmad, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya Allah berbicara dengan suara. Lihat perkataan Abu Isa At-Tirmidzi. Ini perkataan yang ini dari Abu Isa At-Tirmidzi. Siapa At-Tirmidzi? Pemilik Sunan apa? Tirmidzi. Beliau berkata, wa qad qala ghairu wahidin min ahli al-ilmi fi hadzal hadis. Kata Imam Tirmidzi, dan telah berkata banyak ulama tentang hadis ini, yaitu hadis Inna Allah yaqbalu sadaqata wa ya'khudhuha bi yaminihi fayurbiha. Allah menerima sedekah, kemudian Allah mengambil dengan tangan kanannya, lalu Allah mengembangkan sedekah tersebut. Wa ma yushbihu hadza min ar-riwayat min as-sifat. Demikian juga hadis-hadis yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Nuzulu Rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya. Di antaranya tentang hadis yang menjelaskan Allah turun ke langit dunia setiap malam. Qalu, para ulama berkata, qad nuthbitur riwayat, qad tathbutur riwayat fi hadza. Telah jelas riwayat-riwayat tentang masalah ini. Wa yu'manu biha wa la yutawahham. Maka hendaknya diimani dan jangan dipikirkan bagaimana-bagaimananya. Wa la yuqal kaifa, dan tidak boleh bertanya bagaimana. Tidak boleh, kita imani. Hakadha ruwiya an Malik. Inilah akidahnya, diriwayatkan dari Imam Malik. Sufyan bin Uyainah, dari Sufyan bin Uyainah, wa Abdullah bin Mubarak, dari Ibnu Mubarak. Annahum qalu fi hadhil ahadits, mereka berkata tentang hadis-hadis sifat, amirruha bila kaif. Terimalah tanpa kau tanya bagaimananya. Wa hakadha qaulu ahli ilmi min ahli sunnah wal jamaah. Ini pendapat ahlul ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wa amal Jahmiyah, adapun kelompok Jahmiyah, fa ankarat hadhihi riwayat, maka mereka tolak riwayat-riwayat ini. Qalu hadza tasbih, kata mereka ini hadis-hadis tasbih. Kalau Anda menetapkan sifat-sifat Allah berarti Anda mentasbih Allah dengan makhluk. Ini perkataan siapa? Jahmiyah. Kemudian kata Imam Tirmidzi, wa qad dzakara Allahu azza wa jalla fi ghairi mawdhi'in min kitabih. Allah menyebutkan dalam banyak tempat dalam Al-Qur'an al-yada was-sam'a wal basar. Allah sebutkan Allah punya tangan, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Fata'awwalatil Jahmiyah hadhil ayat fafassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilmi. Maka Jahmiyah mentakwil, kata mereka tangan bukan maksudnya tangan, tapi maksudnya kekuatan atau nikmat. Pendengaran maksudnya begini, penglihatan maksudnya begini. Kata mereka kalau kita tetapkan tangan seperti makhluk, kalau kita tetapkan pendengaran seperti makhluk, makhluk punya pendengaran. Kalau kita tolak, kalau kita bilang Allah bisa melihat sama dengan makhluk juga bisa melihat. Kalau gitu maksudnya apa? Mereka tolak seluruhnya. Mereka takwil. Wa qalu inna Allah lam yakhluq Adam biyadihi. Kata mereka Allah tidak pernah ciptakan Adam dengan tangannya. Itu perkataan siapa? Jahmiyah. Tapi maksudnya Allah ciptakan dengan kekuatan ataupun dengan nikmat. Wa qalu inna ma'nal yadi hahuna al-quwwah. Dan mereka berkata orang-orang Jahmiyah bahwasanya yang menafsirkan tangan dengan kekuatan itu orang-orang apa? Jahmiyah. Dan sampai sekarang banyak orang seperti itu ya. Kemudian kata beliau, wa qala Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Rahuyah, inna ma yakunu tasbih idza qala yadun ka yadin. Hanya disebut tasbih kalau kita berkata tangan Allah seperti tangan manusia, itu baru tasbih. Samun ka sam'in aw mithlu sam'in. Sama kita mengatakan tasbih menyamakan kalau kita mendengar, kita mengatakan pendengaran Allah sama seperti pendengaran manusia.
Wa amma idza qala kama qala Allah Ta'ala, adapun jika kita berkata seperti firman Allah, yadun wa sam'un wa basarun la yaqul kaif, kita mengatakan Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran, Allah punya tangan, dan kita mengatakan tidak kita tahu bagaimananya, tidak kita katakan seperti pendengaran si fulan, seperti penglihatan si fulan, fa hadza la yakunu tasbihan, maka ini bukan tasbih. Dan ini sebagaimana firman Allah, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, dan Allah tidak ada serupa dengannya dan Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi inilah akidah Ahlussunnah. Saya kenapa sengaja menukilkan perkataan para ulama agar yang antum harus yakin apa yang saya sampaikan ini bukan karangan saya, bukan karangan Ibnu Taimiyah, ya bukan. Tetapi ini pendapat para salaf bahwasanya Ahlussunnah meyakini Allah memiliki sifat, tapi sifat tersebut tidak sama dengan apa? Makhluk. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, masih ada sudah habis kan waktu? Habis ya. Ya sudah habis, mau diapain lagi? Ada pertanyaannya. Mengapa Allah dikatakan lebih dekat dari urat nadi kita? Tidak ada perkataan demikian ya. Yang ada wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wasyimali qa'id. Kalau kita baca ayat tersebut secara lengkap, dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadinya, tatkala dua malaikat berada di tangan kanan dan kirinya. Jadi kata para ulama, nahnu di situ kami maksudnya malaikat, bukan Allah. Ya, karena sering Allah menggunakan kalimat nahnu maksudnya apa? Malaikat. Contohnya Allah berkata, ya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau kami bacakan maka ikutilah bacaannya. Maksudnya Jibril. Waktu Jibril mentalkin Nabi Muhammad SAW, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang baca Allah apa Jibril? Jibril. Tapi Allah menggunakan kalimat apa? Kami. Kenapa? Karena malaikat adalah petugas-petugas dari Allah Subhanahu wa taala. Tentara-tentara Allah Subhanahu, junudu rabbik, tentara-tentara Allah. Jadi bukan maksudnya Allah lebih dekat daripada urat nadi. Ini salah paham tentang ayat tersebut. Kalaupun kita pahami Allah lebih dekat, maksudnya adalah ilmu Allah, bukan zatnya. Contohnya, saya bacakan dalam surat Al-Mujadalah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam taro anna Allah, dalam surat Al-Mujadalah ayat 7. Alam taro, tidakkah kau lihat anna Allah ya'lamu, Allah mengetahui. Allah buka dengan sifat ilmu, Allah tutup ayat ini dengan sifat ilmu. Contohnya, alam taro anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kau lihat Allah mengetahui, mengilmui apa yang di langit dan di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'um. Tidak ada tiga orang bisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Maksudnya ilmu Allah, bukan zatnya. Kan Allah mengatakan, tidakkah kau tahu Allah Maha mengetahui. Wala khamsatin illa huwa sadisum. Tidak ada orang, 5 orang ngobrol bisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Wala adna min dzalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Tidak ada yang lebih sedikit atau lebih banyak kecuali Allah bersama mereka. Maksudnya ilmu Allah bersama mereka, bukan zat Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan pada hari kiamat kelak. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi orang salah paham tatkala mengatakan wa huwa ma'ahum aina makanu, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Sebagian orang paham Allah di mana-mana. Ini salah. Padahal maksudnya ilmu Allah. Makanya Allah buka ayat ini dengan sifat ilmu. Alam taro annallaha ya'lam. Tidakkah kau tahu Allah mengetahui? Di akhir ayat kata Allah, innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi maksudnya di mana-mana adalah sifat ilmu Allah. Contohnya, tatkala Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, idhaba illa fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Kata Allah kepada Musa dan Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, ucapkanlah kata-kata yang lembut kepada Fir'aun, siapa tahu dia sadar, siapa tahu dia waras ya. Kemudian kata Musa dan Harun, innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Ya Allah, kami takut, saya Musa dan Harun takut. Jangan Musa melakukan zalim kepada, jangan Firaun menzalimi kami, melakukan hal yang menzalimi kami. Kata Allah, la takhafa, dalam surat Taha, la takhafa, innani ma'akuma. Jangan kalian berdua takut, sungguhnya saya bersama kalian. Bukan zat Allah, kata Allah, asma'u wa ara. Saya dengar kalian dan saya lihat apa yang kalian lakukan. Jadi jangan khawatir. Bukan berarti Allah bersama Nabi Musa jalan menuju siapa? Fir'aun, tidak, tapi Allah malah melihat dan Allah Maha mendengar, Allah mengawasi maksudnya.
Jadi yang sering bersama di mana-mana bukan zat Allah tapi apa? Ilmu Allah. Karena kalau kita bilang Allah di mana-mana enggak masuk akal. Ada Allah di perut hewan, ada Allah di kamar mandi, ada Allah dalam masjid, ada Allah yang enggak benar. Sebenarnya kaum muslimin secara umum, bahkan manusia secara umum, mereka tahu Tuhan di atas. Makanya kalau ada apa-apa kata mereka, kita serahkan kepada yang di atas. Kata mereka apa? Kita serahkan kepada yang di atas. Jadi mereka tahu Allah di atas. Tapi kalau tanya Allah di mana, ya di mana-mana. Tadi itu atas yang mana kalau begitu? Jadi kata mereka, kita serahkan kepada yang di atas. Jadi maksudnya Allah lebih dekat dari urat nadi itu bukan Allah. Nahnu, kami di sini maksudnya apa? Malaikat. Dan benar malaikat lebih dekat daripada urat nadi. Cuma kita enggak lihat. Ya. Kalau habis waktu kasih tahu ya. Bagaimana hukumnya wanita bercadar ketika sholat di masjid dan tawaf? Apakah harus dilepas? Asalnya kita tidak boleh sholat, hukumnya makruh sholat dengan menutup wajah. Tetapi kalau ada keperluan, maka makruh tadi karena hajat menjadi tidak makruh. Ya, contohnya tidak boleh sholat pakai masker. Tetapi kalau misalnya banyak debu, ya, atau banyak penyakit lagi bertebaran, maka tidak mengapa kita sholat pakai apa? Masker. Contohnya wanita, ya, sholat tidak pakai cadar. Tapi tatkala dia sholat di hadapan banyak lelaki yang bukan mahramnya, maka tidak mengapa dia sholat pakai cadar. Dan ini fatwa para ulama. Sebenarnya makruh, namun menjadi tidak makruh kalau ada keperluan. Contohnya sholat di antara tiang, ini makruh. Para sahabat dulu menghindar sholat baina sawari, di antara tiang. Tapi tatkala masjid sudah full, jadi enggak makruh lagi. Kenapa? Sudah pada ada keperluan, kebutuhan, sudah tidak makruh lagi. Ya. Paham? Ya. Tapi kalau wanita saja lepas. Kalau hanya wanita saja lepas apa? Cadar. Bagaimana cara berdoa dengan nama-nama Allah? Berdoa dengan nama-nama Allah yaitu dengan kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Artinya kita menyebutkan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita ingin minta rizki, kita bilang, ya Razzaq urzuqni, wahai Maha pemberi rizki, berilah rizki kepadaku. Kemudian kita mengatakan misalnya, ya Ghaffar, wahai Maha pengampun, ampunilah aku. Ya, misalnya ya Qawi, wahai yang Maha kuat, tolonglah aku, hancurkanlah musuh-musuhku misalnya. Jadi kita minta sesuai dengan nama-nama Allah, ya. Ya Rahman irhamni, wahai pengasih, wahai penyayang, sayangilah diriku ini, ya. Dan kita sebut seperti itu, ya. Maka tidak nyambung tatkala kita mengatakan ya Qawi, yang Maha kuat, yang Maha perkasa, ampunilah aku. Enggak nyambung. Seperti itu. Ya Razzaq, wahai pemberi rezeki, ampunilah aku. Enggak nyambung seperti itu. Ya, paham? Ya Syadidul Iqab, wahai zat yang kuat, siksaannya keras, ampunilah aku. Misalnya, kayak kelihatannya enggak nyambung. Tapi kalau bilang ya Maha Pengampun, ampunilah aku, maka ini apa? Nyambung, ya. Bukan kita mengatakan ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya 1000 kali, enggak. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita menyebut sebagai pengagungan, tapi tidak perlu sampai 1000 kali, ya. Tapi kita merenungkan Allah ya Latif, Allah ya Rahman. Kita renungkan tentang makna-maknanya. Renungkan tentang apa? Makna-maknanya. Ustaz, saya sedang berusaha menjadi istri soleha. Saya ingin tanya, hal apa yang paling membuat suami senang dari sifat istrinya? Wah, dan apa yang harusnya istri lakukan saat suaminya marah? Ini insya Allah, ya. Apa yang disukai laki-laki? Laki-laki suka wanita berhias kalau di rumah, ya tidak? Tidak ada bau yang nggak enak dari tubuhnya. Maka laki-laki suka kalau Anda ketemu laki-laki, jangan sampai bau nggak enak. Ya. Jadi kalau suami sudah pulang kerja, berhias, mandi bersih, pakai parfum, ya. Wanita kalau keluar rumah tidak boleh pakai parfum, tapi kalau di rumah mandi parfum juga nggak apa-apa. Untuk suami bersihkan tempat tidur, jangan sampai ada kecoak, jangan sampai, ya. Jadi ini bagus. Kemudian apa? Mungkin fitness, jangan gemuk-gemuk, ya. Ya seperti itulah artinya. Ini namanya laki-laki suka seperti itu. Kemudian laki-laki ini yang paling disukai kata orang. Laki-laki suka untuk dihormati, perempuan suka untuk apa? Dipuji. Ini kaidah, ya. Kaidah bahwasanya perempuan suka apa? Dipuji, laki-laki suka dihormati. Kapan seorang suami merasa tidak dihormati, dia jengkel. Ya. Oleh karenanya nurut itu sangat penting. Nurut. Kalau tidak setuju, boleh kasih masukan kepada suami. Adapun membantah, angkat suara, membentak, ini paling dibenci oleh laki-laki. Maka saya sering sampaikan, kalau ada suami kita lagi di luar kota, kita ingin kemana, kita sampaikan, Mas, saya ingin pengajian, boleh enggak minta izin? Dia merasa dihormati. Oh silahkan. Ya. Tidak semuanya kita minta izin. Mas, saya ingin beli susu, kamu beli aja, nggak usah minta izin. Tapi maksudnya perkara-perkara misalnya ingin
ke rumah teman yang jarang-jarang kita lakukan, minta izin, suami senang, dia merasa apa, dihargai meskipun dia tidak sedang di rumah ya. Adapun wanita sukanya dipuji ya. Kamulah satu-satunya, kamu paling cantik, kamu paling indah, kamu paling ini, paling anu ya, meskipun gombal selalu. Apakah kegagalan dan kesuksesan manusia di dunia merupakan kehendak Allah walaupun manusia telah menggunakan akalnya dengan maksimal? Seluruh yang terjadi dalam semesta ini kehendak Allah. Namun kita tidak tahu bagaimana apa yang Allah kehendaki. Ya. Maksiat yang terjadi, kerusakan yang terjadi, semua tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Adanya iblis juga kehendak apa? Allah. Adanya setan juga kehendak Allah. Ya. Tapi tidak boleh seorang berdalil mengatakan, wah, saya ngapain saya berbuat baik kalau saya ditakdirkan masuk neraka jahanam. Kita bilang enggak boleh Anda berkata demikian. Kenapa? Karena Anda tidak tahu. Kalau Anda pernah naik ke Lauhil Mahfuz, Anda pernah tengok saya di neraka jahanam, enggak apa-apa ente maksiat sekarang. Tapi kan Anda kan enggak tahu, ya. Anda enggak tahu di neraka atau tidak, ya. Makanya kenapa Anda harus memvonis diri Anda di neraka? Ya, Anda berjalan saja, jalani, berusaha. Yang jelas Allah kasih kita pilihan. Kita boleh milih atau tidak? Boleh. Anda mau makan atau enggak, Anda bisa milih. Makan apa yang Anda kesukai, Anda bisa apa? Milih. Kalau Anda terpaksa, tidak ada hukumnya. Ada orang terpaksa, diseret, digeret, suruh makan sesuatu, dipaksa untuk berzina misalnya, dipaksa untuk membuka auratnya. Ini di luar kemampuan dia. Dia tidak bakalan dapat apa-apa, tidak akan berdosa. Tapi banyak perkara yang kita milih. Dengar azan subuh, mau tidur lagi atau bangun, terserah kita, ya. Mau sholat di masjid atau tidak, kita bisa milih. Mau cari kerja atau tidak, kita bisa milih, ya. Jangan kita hanya mengatakan kalau Allah sudah takdirkan, tidak usah berusaha. Enggak boleh seperti itu. Sekarang kalau ente mau makan, ente ke warung atau tidak? Ke warung. Kalau enggak, coba ente duduk aja, enggak usah. Ya, enggak, kan enggak mungkin. Ya. Nanti kalau Allah takdirkan akan datang makanan. Gimana makanan? Kalau Allah takdirkan saya punya anak meskipun enggak usah nikah. Iya, gimana caranya? Emang ente Nabi Adam? Artinya seorang tidak tahu takdir dia seperti apa, ya. Dan tidak ada yang tahu. Oleh karenanya kita menjalankan apa yang ada di hadapan kita, masalah takdir kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Insyaallah nanti maghrib kita lanjutkan lagi ya tentang tafsir surat Al-Hujurat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.